Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman, anak-anak? Hari ini semoga kalian dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar. Meskipun sekarang masih pembelajarannya secara PJJ atau pembelajaran secara daring, dan Pak Erik harapkan kalian tidak ngelukro atau tidak semangat. Harus semangat walaupun pembelajarannya ini secara daring, belum pembelajaran secara tatap muka, karena semangat kalian nanti akan membentuk pikiran yang positif sehingga kalian akan enak dan nyaman, gampang memahami materi pelajaran. Anak-anak yang Pak Erik sayangi dan banggakan, kemarin kalian sudah tak kasih materi tentang kegiatan 3 untuk kiat sukses hadapi ujian online atau offline di masa pandemi. Kemarin materi yang pertama sudah kalian baca atau pahami, dan Pak Erik yakin kalian juga pasti sudah paham isinya seperti apa yang ada di modul halaman 20 sampai halaman 22, karena poin-poinnya pun juga tidak sulit dipahami, bahasanya pun juga sudah gampang untuk dipahami dan kalian cerna, sehingga mestinya sudah 1 minggu kalian pastinya bisa memahami isinya, pengertian dari sukses atau kiat sukses untuk ujian on atau offline itu seperti apa, kiranya juga sudah memahami. Sekarang langsung saja kalian bisa buka modul atau LKS halaman 23, lanjutannya materi yang kemarin. Sekarang ada subbab 2 atau sub materi yang kedua yang berjudulkan tips yang perlu kamu siapkan dalam menghadapi ujian nasional agar merasa percaya diri. Jadi untuk kelas 9 atau kelas 3 SMP nantinya di semester 2 kalian pasti akan melaksanakan ujian nasional yang dilakukan serentak langsung bersamaan. Satu SMP dan SMP lainnya pun juga ikut melaksanakannya. Jadi siap tidak siap nantinya di semester 2 kalian harus siap untuk mengikuti ujian nasional, entah itu nanti berupa on atau offline. Ya, berikut adalah ada tipsnya untuk kalian bisa menghadapi ujian on atau offline. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah buat rencana belajar. Kamu bisa menuliskan atau menjadwalkan entah itu di papan yang kamu sediakan di rumah, di kamar, atau di meja belajar. Yang pertama, materi apa yang akan dipelajari setiap hari. Jadi untuk mempelajari materi itu tidak bisa secara mendadak, harus kamu pelajari sedikit demi sedikit. Untuk durasi belajar setiap hari, durasinya tidak perlu lama-lama, cukup 15, 20, 30 menit, tapi sering kamu ulang-ulangi, itu akan lebih maksimal daripada kalian langsung memahami semuanya 2-3 jam. Itu malah tidak efektif, malah tidak bisa diingat-ingat. Ya, selanjutnya atau target. Setelah kalian membaca materi dan memahaminya, kalian harus punya target. Jadi sehari minimal kalian, contohnya di mapel matematika kalian paham beberapa rumus, di mapel bahasa Indonesia kalian paham beberapa subtema, dan di pelajaran bahasa Inggris kalian paham untuk beberapa materi. Jadi harus tertargetkan. Jadi setiap hari harus bisa menargetkan. Nanti lama kelamaan akan selesai babnya yang akan diajarkan atau dianukan di ujian nasional. Yang kedua, jaga pola tidur.
ini pastinya kalian sudah berhubung masa pandemi ini, pola tidur kalian Pak Eri yakin pasti berantakan, tidak sesuai yang semestinya. Pola tidur ini sederhana namun penting. Pak Eri ulangi, sederhana tapi penting. Pola tidur yang baik dapat meningkatkan kinerja otak. Penerapan pola tidur yang baik sangatlah sulit di masa sekarang, karena pada masa sekarang ini pasti terbalik, paginya dibuat tidur dan malamnya dibuat begadang. Mayoritas seperti itu, karena entah ini ya efek atau efeknya bisa disebut efek dari pandemi yang berkepanjangan. Tapi kalian tidak boleh mengikuti arusnya, harus bisa menentang atau membuat atau apa tuh namanya, membenarkan pola tidur kalian. Untuk remaja dan dewasa itu sebenarnya pola tidur itu tidak lama, hanya sebatas 7 dan 8 jam saja sudah cukup. Lebih dari itu tidak baik, kurang dari itu juga tidak baik untuk kesehatan otak dan tubuh kalian. Beberapa kualitas tidur juga dapat menjadi faktor pola tidur yang baik, yaitu ada caranya untuk menjaga pola tidur. Yang pertama, polanya ini minum air putih hangat sebelum tidur. Ini nanti kalau kalian kalau kalian terapkan, kalau kalian lakukan, pasti nanti efeknya di tubuh kalian bisa agak enak atau fresh nanti saat bangun tidur. Jadi mulai hari ini atau besok mencoba, ayo dipraktekkan bareng-bareng untuk minum air putih hangat sebelum tidur. Tidak usah banyak-banyak, ya cukup 1 gelas saja. Selanjutnya, berhenti menggunakan gadget atau menatap layar HP kalian secara 30 menit sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Contohnya main game, terus dolanan sosmed dan lain sebagainya. Jadi sebelum tidur itu minimal 15 menit itu HP diletakkan, kalian tinggal berbaring di tempat tidur dan rasakan supaya rileks dulu badannya, supaya nanti saat ngantuk dan tidur bisa enak tidurnya dan bisa bangun lebih fresh. Jangan tidur setelah makan banyak. Lah ini yang perlu digarisbawahi, jangan tidur setelah makan banyak. Itu artinya apa? Kalau nanti kalian habis makan langsung tidur, nanti akan sirkulasi atau yang ada di dalam perut itu untuk mengolah makanan kalian itu tidak maksimal. Jadi akan mengganggu pencernaan. Jadi kalau kalian mau tidur, misalnya jam tidurnya jam 9, jadi kalian jam 8 atau setengah 9 itu sudah stop untuk makan. Entah itu makan makanan yang berat ataupun ngemil. Jadi idealnya kalau malam hari itu makan itu habis maghrib atau habis isya. Dan jangan terlalu malam, membahayakan tubuh kalian. Setelah itu mengurangi konsumsi kafein. Kafein itu seperti kopi atau minum-minuman yang lainnya itu harus dikurangi. Kalau kalian tidak minum ya alhamdulillah sehat badannya. Selanjutnya, buat suasana tidur lebih nyaman. Itu artinya kalian harus tidur di tempat tidur kalian masing-masing. Tempat tidur yang nyaman, bersih, tertata rapi, tidak berantakan, baunya juga wangi. Itu nanti tidurnya akan nyenyak dan bangunnya jadi fresh. Dan yang terakhir itu adalah tidak lupa kalian harus berdoa supaya nanti saat tidur tidak diganggu jin setan. Dan juga bangunnya nanti kalian bisa lebih enak, karena kalau kalian berdoa sebelum tidur nanti akan dijaga oleh malaikat-malaikat. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang sehat. Jelang ujian nasional biasanya siswa belajar dengan keras dan tidak memperhatikan apa yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan sehat akan memberikan nutrisi bagi tubuh.
Makanan sehat tidak hanya memberikan nutrisi bagi tubuh saja, juga memberikan nutrisi bagi otak. Kandungan serat vitamin dalam tubuh untuk buah dan sayur dapat membantu melancarkan pencernaan, melawan berbagai jenis penyakit, dan juga memberi sumber energi. Ya, itu jadi makan makanan yang sehat, tidak usah makan makanan sampah, contohnya eminan yang pedes dan yang bermicin, itu tidak usah. Jadi makan makanan sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja pasti kalian sudah paham. Makanan yang sehat 4 sehat 5 sempurna itu apa saja. Setelah makan makanan yang sehat, kalian harus setidaknya konsultasi ke guru. Menghadapi ujian nasional perlu dilakukan dari persiapannya jauh-jauh hari supaya hasilnya optimal. Sering-seringlah berkonsultasi dengan guru mata pelajaran atau guru BK. Pada guru mata pelajaran, jadi kalian bisa konsultasi tentang materi apa yang kalian kurang paham. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya atau ingin dijelaskan langsung secara pribadi oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Mendalami materi pelajaran dan memberikan kiat-kiat khusus dalam menjawab soal ujian nasional itu bisa kalian tanyakan di guru mata pelajaran yang akan nanti diujikan di ujian nasional seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu mata pelajaran yang pokok untuk ujian nasional. Sedangkan guru bimbingan dan konseling dapat membantu kamu dalam memberikan materi supaya kamu tahu atau paham tentang cara belajar kamu dan bisa kamu jadikan sebagai tempat atau wadah curhat setelah bekerja keras. Jadi tidak hanya materi saja, yang perlu kamu siapkan adalah fisik dan psikis kamu juga. Selanjutnya, perbanyak latihan soal, karena soal-soal yang akan kamu kerjakan itu banyak dan macam-macam jenis materi soalnya. Jadi kamu tidak bisa mempelajari materinya hanya satu saja materinya. Materi A aja kamu pelajari, enggak. Jadi harus semua kamu pelajari, dan pelajari soal-soal itu ada di contoh-contoh soal yang ada di beberapa latihan. Jadi sebelum menghadapi ujian nasional, kamu sering berlatih mengerjakan soal-soal untuk bisa membantu dalam mendalami materi ujian nasional. Dengan begitu, kamu bisa mengukur sejauh mana kamu bisa memahami materi yang kamu pelajari. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan soal-soal berbagai jenis dari jenis A, B, C, dan lain sebagainya, nanti kamu akan bisa mengukur kamu sendiri, kamu itu sudah paham materinya atau belum. Soal-soal ujian nasional kamu siapkan harus dari sumber yang terpercaya. Maksudnya mempersiapkan dari sumber yang terpercaya itu karena di sekolahan sudah difasilitasi di perpustakaan untuk contoh-contoh soal mapel ujian nasional. Kalian bisa meminjam bukunya atau soal-soalnya di perpustakaan sekolah. Belajar berani untuk bertanya. Langsung saja kalau kalian minat, langsung kunjungi perpustakaan sekolahan dan bilang petugasnya kalau ingin minta atau ingin pinjam buku-buku atau soal-soal untuk membahas materi ujian nasional. Soal ujian nasional itu yang disediakan pun banyak pilihannya. Jadi kalau kalian banyak memahami, nanti otomatis kalian banyak memahami atau mengerti jenis-jenis soalnya. Dan pada dasarnya semua itu sama soalnya, cuman jenisnya saja yang berbeda-beda. Setelah itu, poin yang selanjutnya adalah tips untuk yang dilakukan saat mengerjakan ujian online di rumah. Barangkali nanti ujian nasionalnya bisa tatap muka, tapi kalau tidak bisa ya kalian terpaksa ujian nasionalnya secara daring. Yang pertama tipsnya yaitu cek jadwal ujian yang ditentukan.
Jadi kalian nanti pasti dibagikan jadwal dan kalian harus tahu jadwal ujiannya mapel A, B, C itu kapan dan waktunya jam berapa. Jadi tidak boleh terlambat kalau nanti online. Kalau offline pun juga tidak boleh. Yang kedua, setelah mengecek jadwal, kalian harus bangun tepat waktu. Lah ini loh yang ditakutkan di masa pandemi, anak-anak itu pola tidurnya itu terbalik. Jadi kalian harus bisa bangun tepat waktu. Kalau bisa kalian membuat timetable. Jadi selama sekolah online di rumah, siswa sebagian besar terbiasa bangun siang. Jangan sampai kebiasaan buruk yang satu ini membuat terlambat mengikuti ujian. Mulailah membiasakan diri untuk tidak tidur terlalu malam supaya bisa bangun lebih pagi saat ujian nasional nanti. Setidaknya kalau kalian bisa bangun pagi, kalian bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Contohnya bisa setelah bangun itu bisa sholat subuh, persiapan olahraga kecil-kecilan, sarapan, dan menyiapkan materi-materi yang akan diujikan. Setelah bangun tepat waktu, kalian bisa pilih tempat ujian yang nyaman. Tempat ujian yang nyaman ini harus kalian pilih. Jadi kalau nanti secara online kalian bisa memilih di rumah kalian itu tempatnya yang nyaman di mana. Entah itu di lantai atas atau di kamar. Pokoknya tempat yang nyaman, tidak ada gangguan sama sekali. Entah itu gangguan suara dari luar, entah itu gangguan dari adik kakak kalian ataupun yang lain sebagainya. Cari tempat yang aman dan nyaman, kuncinya itu. Karena kalau kalian aman dan nyaman, nanti akan bisa fokus mengerjakan ujian. Setelah itu siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan yang dibutuhkan kalau kalian offline ujian nasionalnya, jadi alat yang disiapkan itu ya pasti seragam, alat tulis, pensil, ballpoint, setip, penggaris, dan lain sebagainya. Kalaupun nanti terpaksa online, jadi kalian harus menyiapkan, yaitu kalau online kan pasti menggunakan data atau jaringannya kalau kalian pakai wifi ya alhamdulillah, tapi kalau kalian pakai data ya kalian harus mengisi pakai data yang agak banyak sedikit supaya lancar untuk ujian nasionalnya. Kalau kalian nanti menggunakan laptop malah bagus supaya nanti jaringannya lancar, tidak macet-macet. Kalau pakai HP itu Pak Erik takutkan kalian gangguannya banyak kalau HP, entah itu baterainya atau jaringannya. Kalau kalian menggunakan laptop akan menjadi lebih mudah karena laptop itu speknya mesti bagus dan kualitasnya untuk ujian nasional untuk kalian online pasti lebih bagus juga. Selanjutnya baca petunjuk ujian dengan cermat. Sebelum ujian berarti kalian diterangkan langkah-langkahnya atau petunjuk pengisiannya seperti apa. Itu kalian dengarkan dan dipahami, jangan dilanggar. Terus selanjutnya kerjakan soal dengan teliti. Lah ini kalian harus teliti memilah-milah soal. Jangan kalian terdiam diri di soal-soal yang sulit. Itu adalah jebakan kalian, nanti kehabisan waktu. Jadi kalian harus bisa mengerjakan soal dengan teliti. Yang sekiranya soal itu soalnya bagus atau soalnya gampang, kerjakan dulu. Nanti kalau soalnya sulit bisa dilewati supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian online dan offline. Dan jangan terburu-buru, baca baik-baik soalnya. Tidak usah menghiraukan teman kalian kanan kiri yang mengganggu. Pokoknya fokus, teliti, dan ulangi soal-soalnya kalau masih ada waktu yang tersisa. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan soal-soal supaya nanti kalian lancar dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujiannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya anak-anak, kalau begitu berhubung kemarin materi yang awal sudah Pak Erik jelaskan, sudah Pak Erik berikan kepada kalian, tentunya kalian juga sudah paham. Dan pada hari ini ada materi intinya juga sudah Pak Erik jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Apabila nanti ada yang kurang paham, kalian bisa membaca sendiri di
buku modul halaman berapa itu 23 sampai 26 kalian ulang-ulangi terus membacanya supaya paham, dan apabila ada kesulitan bisa seperti biasa kalian tanyakan di grup grup mapel ini, ataupun yang urgent bisa japri ke Pak Erik langsung. Sekian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.